Udah liat muka gue. Halo, nggak kelihatan muka lo. Masa sih? Segini gini. Di tem iya, di tempat lo gue kelihatan tapi kan. Elonya Ya, juga kelihatan kan. muka gue gak kelihatan. Di gua nggak, tapi di lo kelihatan nggak? Kelihatan. Ini pasti gara-gara Ya ini udah. apa namanya kashe lo. Gara-gara apa? Case Kashe, kashe, mesti di. kashe. Lo biarin aja nggak apa-apa. Nggak Ah, penting yang lain. Nggak penting lo, tapi yang penting yang lain bisa lihat. hmm. Yang di tempat kan gue lagi coba buka juga. Ya nggak apa-apa sih kalau di sini nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Karena gue lagi coba buka di laptop juga, jadi gue bisa lihat kali apa mereka di laptop nantinya. Oh iya. Ini bapak-bapak udah gue undang ya, King? Tuh si Isak tuh udah. Si Isak. Nanti Halo, halo. kalau Isak udah masuk, gue cabut. Ya. Nanti Iya. ada dia. Belum ya? Belum. Isaknya belum. Oke. Isak udah kayaknya. Nah, tapi gelap. Udah ya? Halo. Kok? Oh, nah ada lampunya sekarang. Halo. Ya, gue cabut ya. Halo. Karena saya bukan bapak-bapak. Nggak apa-apa. Tunggu sekalian, King, sampai nanti ada orang. Sampai 3 ya, besok gue cabut. Nanti kalau nggak bisa add lagi. Hmm. Hmm. Masih hujan nggak, Sak? Masih. Tapi udah berkurang. Ya, gue cabut ya. Nah, gue mengingatkan. Emang udah ada siapa lagi yang masuk? Belum ada lagi? Belum, nanti gue manggilin dulu. Oke. Oh, wifi-nya mati. Oke. Oke. Mana dia? Oke. Oke, Cun, Suja, ayo, dah. Di sana masih rutin hujan? Sak. Tiap hari. Oh ya? Tiap hari hujan, tapi siangnya panas terik. Ekstrim cuacanya. Kalau kita kayaknya baru 2-3 hari belakangan ini ya, King ya, hujan lagi ya. Iya, hari ini juga hujan. Oke. Iya. Yoce udah tuh, Yoce di app dulu, habis itu gue cabut ya. Udah. Yoce di add. Suja 5 menit lagi. Oke. Udah kok nggak masuk? Siapa? Mario. Yoi. Yoce. Kalau nggak Yoce suruh ask to join aja. Oke. Mario. Mungkin mesti didoain biar dia datang. Nah, ya. Mana belum? Coba. Udah invited. Oh, Gue dia nggak cancel ada. lalu. Cun, lo nggak ada di IG? Dia belum masuk. Suruh join lagi. Kayaknya cuma Flori. Udah tuh, udah ada dari invite lagi. Tapi dia belum masuk. Mm-mm.
Dia bisa dia belum join. Tadi kan dia udah join tapi di listnya nggak ada nih. Mhm. Udah tuh udah masuk. Udah masuk belum dia? Belum. Ya beginilah kalau Gen X. Milenial tuh berapa? 82 ya? Request nggak bisa, King. Kenapa request nggak bisa? Gue invite lagi nih. Tuh. Biasanya request bisa. Kenapa request nggak bisa? Kita belum. Udah gue undang lagi. Mario. Mario, ayo. Kakak Mario. Nah, request wasn't sent. Itu kenapa? Nah, lo terima invite aja. Pantang. Invite lagi. Wah, Udah. Udah belum gue invite juga lagi ya? nih. Belum masuk-masuk. Belum masuk juga dia. Belum. Suja mana nih Suja? Kak Marius udah gue undang berkali-kali. Ya, nggak usah diginian. John, nggak usah. Dia udah jangan buka WA dulu. Iya, IG aja. Invite lagi, Wak. Sampai dia masuk. Siap. Kesibukannya Terus ngapain Jasmine. sekarang? Kesibukan ya ngurus gereja, terus bantu-bantu perusahaan-perusahaan temen, paling training gitu deh. Ada ya. Udah. Wak, masukin Suja aja dulu, Wak. Bisa nanti gue cabut. Udah gue add juga. Oke. Oh, dia request. Nggak usah. Wah, kayak kalau diterangin gini. Accept ini aja. Accept aja. Ini gue udah Coba lagi, ketik Wak. view. Coba lagi ya. Jasmine, Tara. Udah join. Udah join. Hmm. hmm. Oke, gue cabut ya. Hai, Gimana? Oke. Cara gue pergi gimana? Halo. Matiin gitu Boleh. ya? halo Isak. Hai Ewa. Halo. Lah, Rigging cabut. Kita udah mulai belum sini? Masih nunggu Kakak Mario. Sih. Halo.
Wih, ada Sita Best Jam. Kakak Mario hilang lagi dari daftar. Halo, Vin. Yes, Pak. Apa kabar? Baik, baik, baik. Apa kabar? Baik, baik banget. Puji Tuhan. Ini kita multi minoritas ya. Di psikologi kita minoritas, laki-laki. Betul banget ya. Jarang banget laki-laki disuruh kumpul bareng ya. Oke. Pasti, tapi kalau sekali ngumpul seru lah. Kalian siap-siap ya tahun ini ya berarti ya? Reuni Iya, 25 ya? Iya. 25 tahun. Tapi masih lagi pada sibuk. Iya. Sambil kita nunggu Mario, mungkin kita mulai sendiri dulu kali ya. Bertiga dulu kali ya sambil jalan. Oke, kita akan mulai di acara ngobrol yang isinya bapak-bapak dan kita akan ngobrol soal bagaimana peran serta bapak-bapak ini di dalam pengasuhan di keluarga. Hari ini kita harusnya ada 3 pembicara. Yang satu sedang berjuang masuk. Kayaknya Mario masih di luar sana, namanya hilang lagi. Nah, hari ini kita udah ada 2, udah ada Ishak dan udah ada Justin. Panggilannya bener ya, Ishak sama Justin ya? Yes. Bener, Bang. Yes. Atau ada nama tenarkah yang mau dipanggil? Jangan-jangan, siapa tahu. Oke, Ishak Manik adalah seorang pastor, seorang HR consultant, dan seorang career coach gitu ya. Dan Ishak adalah alumni dari Fakultas Psikologi angkatan berapa, Sak? 2000. 2000, oke. Anak 1, jenis kelaminnya perempuan dan usianya 11 tahun ya. Betul. Kalau Justin bekerja di sebuah perusahaan ini ya, Vin ya, masuknya ya? Iya lah, ya bisnis sendiri juga. Oh, bisnis sendiri? Berarti wirausaha? Oke. Wirausaha. Oke, jadi seorang wirausahawan dan memiliki 2 anak, yang satu 13 tahun, yang satu lagi 7 tahun. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan ya? Betul. Oke. Justin adalah seorang alumni psikologi UI angkatan 99 dan bekerjanya di waste management. Oke, jadi satu lagi nanti akan ada Mas Mario. Mas Mario adalah seorang, nggak tahu, hilang. Mas Mario adalah seorang psikolog klinis anak pertama yang jenis kelaminnya laki-laki sejak klinis anak buka programnya. Jadi dia yang pertama yang buka, dan saat ini hanya ada kalau nggak salah 6 psikolog laki-laki yang untuk anak-anak. Jadi hanya terbatas sekali. Dan pembuka jalannya adalah Mas Mario. Mas Mario adalah seorang ayah dari 1 anak laki-laki. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang, bentar, kita invite Mas Mario lagi ya. Semoga masuk.
Oke. Masih belum ada. Kita nunggu sekali lagi coba invite. Oke, hari ini kita mau ngobrol dengan jumlah anak dan bapak-bapak yang bekerja ini, dan kayaknya kesibukannya nggak ada yang sedikit ya. Kalau wirausaha jelas, semua tabel semua ada di layar ya, harus diliatin, harus diperhatiin gitu ya. Belum lagi Ishak yang pekerjaannya juga ganda. Nggak ganda ya, kalau ganda 2, ini 3 gitu ya. Jadi kita lihat bapak-bapak ini adalah orang-orang yang sangat sibuk juga. Jadi kita mau dengar sebenarnya kalau sehari-hari ngapain aja nih bapak-bapak. Kalau dengan putra-putrinya. Kita mulai dari sesuai dari yang paling muda kali ya, gantiannya. Asik. Gimana, Sak? Apa aja aktivitas biasanya bareng sama anak-anak? Aktivitas bareng anak itu mundur dikit. Jadi gua tuh agak lama dapat anak, sekitar 3 tahun. Jadi sekalinya dapat anak sangat dekat. Jadi tiap hari ya jalan terus bareng, sampai sekarang masih panggil baby, segitunya, deket banget lah pokoknya. Terus nemenin dia semua kegiatan, les, sanggar, pokoknya kegiatannya kalah bokapnya sibuknya kegiatannya sama si anak. Iya. Kira-kira gitu deh. Wah, ini udah ada yang disapa nih sama anaknya. Silahkan disapa balik, Ayah. Panggilnya apa? Ayah, Papa, Jasmine? Manggilnya Papa. Papa. Oh ya, ini Papa, ini adik Ayah. Oke. Gimana aktivitas bareng anak-anak, Vin? Ya, aktivitas aku lagi sibuk menemani seorang anak remaja yang baru masuk ke SMP dengan dunia barunya gitu ya, anak laki, dan satu satu SD yang pastinya kebutuhannya berbeda-beda ya gitu. Jadi ya seru lah ya, karena juga pengalaman pertama punya anak remaja gitu ya, yang tadinya mungkin segala sesuatunya bisa diarahin, sekarang udah berasa jadi yang tahu semuanya gitu kan gitu. Tapi ya seru sih gitu ya, maksudnya ini dunia yang baru. Di sehari-hari paling itu ya menemani dia untuk bercerita gitu loh kesehariannya, atau kalau pagi-pagi karena sekarang ada wirausaha bisa nemenin mereka untuk berangkat sekolah dulu gitu, paling enggak ya keseharian yang begitu sih, Pak. Oke, berarti mulai dari pagi ya aktivitas bersama anak ya? Pagi. Kayaknya dua orang ini memulai harinya adalah dengan interaksi bersama anak. Dan itu berlangsung terus, berarti sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam berapa? Kalau aku biasanya sampai, kalau interaksi sama anak-anak sehari-hari, kebetulan karena ya sama mungkin sama Ishak ya, kegiatan kita cukup ya banyak juga, tapi kalau pagi itu pasti paling tidak kalau si tuh, Bobo sama adik tuh, ya itu kalau itu malam-malam ya dek gitu. Kalau sama mereka pagi-pagi paling nggak ngobrol dulu, masih bisa nemenin sarapan. Tapi kalau abangnya karena dia perginya pagi, ya paling nggak memberangkatkan dia sampai dia naik jemputannya seperti itu ya. Nanti baru ketemu lagi malam biasanya. Nah, sekedar ngobrolin kegiatan sehari-hari atau nonton bola bareng gitu, atau ya bisa apa ya, main-main sama si kecil bareng, seperti itu aja sih. Jadi tapi pagi sampai malam pasti ada interaksi. Pagi sampai malam ada interaksi ya. Berarti nggak kayak selama ini ya, ada yang bilang kan kalau ada teori bahkan yang dibikin sama awam, interaksi itu hanya butuh 30 menit. Enggak ya? Berarti dari pagi bangun sampai malam sebelum tidur, itu masih ada interaksi gitu ya, Vin ya? Kalau dibilang kuantitas memang mungkin kita nggak bisa
tentu ya 2 jaman tuh mungkin nggak bisa, tapi ya quality itu penting sih, gitu ya. Dibanding kita ada yang 2 jam juga, tapi akhirnya debat terus sama anak kan juga ya. Karena anak sekarang yang kayak anak SMP kelas 1 dengan segala macam pemikirannya gitu kan, ya mendengarkan juga penting buat menurutku ya saat ini gitu. Apalagi kalau kita berusaha mencoba masuk ke dunia dia, di mana dia juga udah punya dunia sendiri saat ini gitu kan, gitu loh. Struggling juga untuk bisa diterima di lingkungannya gitu loh. Jadi acuh tapi perlu sama papanya, itu hal baru yang aku rasain ketemu anak remaja sih gitu. Oke. Dan ini levelnya 2 beda ya. Satu masih masuk ke usia kanak-kanak tengah, yang satu lagi udah remaja ya. Ya, Oke. Kalau Ishak berarti udah pra-remaja ya, Sak ya? Anaknya ya? Pra-remaja berarti, iya, pra-remaja. Udah pra-remaja. Apa aktivitas Sak sama pra-remaja? Anakku itu, ya puji Tuhan, ya Tuhan kasih banyak talenta. Jadi awalnya sebagai orang tua memberi arah, namun kemudian seiring waktu ada revisi, ada koreksi, ada adjustment, sampai akhirnya ketemu yang benar-benar dia jalanin sekarang. Dan selain sekolah, dia kan lumayan banyak ikut les-lesan, ada piano, ada model, ada sempoa. Jadi padat sih ya. Jadi ya sebagai ayah nemenin dia lomba, nganterin dia, bisa dibilang full deh. Nganterin nemenin dampingin anakku yang pra-remaja ini. Punya anak perempuan apa rasanya yang pra-remaja, Sak? Udah mulai tertarik lawan jenis kah atau apa? Mirip dengan cerita Om Jasvin tadi, bahwa pra-remaja itu kan dia dibilang kanak-kanak, dia udah nggak mau lagi, tapi merasa gede padahal belum gede, sehingga sudah mulai ada rasa ke lawan jenis. Yang dibangun di rumah sih memang keterbukaan sama mamanya juga, harus ngobrol, nggak ada yang boleh disembunyiin even itu di handphone atau apapun lah. Temennya dia harus jadi teman, harus papanya kenal. Jadi sejauh ini mungkin karena tertolong dengan kedekatan sama anakku ya, jadi sangat dekat. Jadi puji Tuhannya, kalau dia mau bercerita, sejauh ini sih dia mau cerita sih. Bisa masih meskipun kadang-kadang ada ngaruh juga ke banyak hal, kadang ngaruh ke nilai, kadang ngaruh ke kurang konsentrasi, kadang punya dunia sendiri, tapi ya itulah, ya salah pra-remaja. Oke. Berarti belum seperti buku teori kita yang bilang remaja tuh mulai bertentangan dengan orang tua, mulai melawan, mulai ada tantangan yang lebih, itu belum terasa berarti ya di anak-anak remaja, baik laki maupun perempuan ini ya? Sejatinya itu sudah terjadi yang di textbook kita itu. Masa badai, masa rebel. Tapi mungkin aku dan istri udah mungkin sejak dia kecil, anakku namanya Hana, sejak Hana kecil sudah membangun budaya komunikasi. Jadi rule juga jelas. Jadi memang harus dipupuk sejak usia dini sih. Malah aku berpikirnya begini, kalau di usia kanak-kanak awal kita udah beres dengan sistem authority, rasa hormat, keterbukaan. Sejauh ini tidak seserem di textbook kita itu sih. Memang ada badai, ada banyak penyesuaian, tapi mungkin
syukurnya dulu sudah memulai dengan baik kali ya, waktu dia masih kecil, masih kanak-kanak awal. Kira-kira seperti itu sih. Oke, berarti mulai membina sebuah hubungan yang terbuka dan dekat itu dari kecil. Nah, ayah terlibat nggak dalam menyusun ini? Betul Nah, sekali. gimana keterlibatan Ishak dalam membuat hubungan ini? Oh, jadi aku tuh sangat berpikir, sangat percaya bahwa rumah adalah sekolah pertama buat anak. Dan papa mama adalah guru pertama, bahkan mohon izin utama buat anak. Sehingga apa yang anak tampilkan di luar rumah sejatinya adalah hasil didikan dari rumah. Jadi kebetulan aku pegang banyak kelas parenting, bikin seminar juga tentang parenting. Tanpa mengurangi rasa hormat buat orang tua yang anaknya tantrum, buat anaknya yang suka teriak-teriak kalau contoh lagi dibawa ke tempat umum. Buatku sih itu cuma ujung cerita. Jadi sebenarnya semua itu dimulai dari rumah, dari hal sederhana, dari pillow talk, dari ngobrol di meja makan, dari ngobrol di perjalanan. Akumulasi semua itu adalah kedekatan itu. Seharusnya sih tidak seserem yang di textbook kita itu sih. Seharusnya. Oke. Selamat datang, Bung Selamat Mario. datang, Pak Mario. Selamat datang. Apa? Gimana Pak Psikolog? Baik. Apa kabar? Sehat. Ya, gitu deh. Iya, tadi sudah perkenalan Mario dengan putranya satu, laki-laki. Umur berapa, Mar? 6 tahun. 6 tahun. Berarti udah SD belum tuh? Baru mau masuk SD. Baru mau masuk SD. Gimana aktivitas bareng anak-anak nih, Mar? Apa yang biasa dilakukan bareng putranya? Namanya siapa? Walter. Walter. Oke. Kalau sebenarnya Oke. kalau gue mulai dari pagi. Dari pertama kali dia bangun tidur, orang yang pertama dilihat adalah gua, maksudnya bapaknya dan mamanya gitu ya. Dan kemudian ini ada bukan siapa bangun terlambat, nggak, halo apa kabar, hey, terus kita pelukan gitu kan. Bangun dengan perasaan nyaman itu kan, itu menenangkan. Lihat kedekatan itu, koneksi itu dibangun sejak awal sampai nanti malam. Itu yang perlu apa ya? Itu yang selalu apa? Dalam pengalamanku sebagai psikolog, bertemu dengan para orang tua. Mario suaranya nggak kedengeran katanya, Mar. Oh gitu. Agak jauh suaranya, Mar. Mungkin mikrofonnya mesti dideketin. Jenggot gue kelihatan nih, brewok. Koneksi ini ya Pak, Mas Ewa, koneksi ini yang kayak aku selalu bilang sama orang tua, para klien gitu ya, bahwa berusaha untuk bangun koneksi kan. Kalau enggak, seperti kata Ishak tadi ya gitu kan, kita nggak perlu takut, ini benar karena Ishak sudah membangun koneksi itu sejak awal. Itu yang diperlukan sebenarnya ya. Kalau enggak kan tadi kita cuma dilihat sebagai bapak yang atau ayah yang cuma taunya kerja, atau ayah itu kalau pagi udah ngoyo pergi gitu kan, kalau cuma pulang malam selamat malam, habis itu selamat tidur, udah selesai. Jadi perlu aktivitas. Dan kalau malam pun ya sebelum tidur ya itu apa kata Isa, apa namanya tadi kata lu apa, Yang mana tuh? Piloto. Yes. Ya kan, ya perlu ya, nggak cuma bertanya gini, hari ini kamu ngapain, enggak ya, tanya aja, hari ini kegiatan yang menyenangkan apa sih, atau ada yang tidak menyenangkan gitu, anak cerita. Dan yang paling penting mungkin buat orang tua kita ini ya, termasuk kita dan orang tua yang generasi kita adalah
just udah apa namanya, taruh tuh telepon di satu tempat yang anak nggak bisa lihat, kita nggak bisa lihat gitu kan, make connection sama mereka. Oke. Berarti kuncinya satu, koneksi, komunikasi yang terbuka, gitu. Bentuknya macam-macam. Salah satunya adalah pillow talk, gitu ya. Jadi pillow talk bukan hanya dengan pasangan ya, tapi juga dengan anak kita. Yes. Kalau Jasmine ada tertentu yang ditambahin, Jasmine? Atau jenis komunikasi yang berbeda kah? Mungkin agak mirip, tapi mungkin yang kalau aku bisa sharing, yang paling utama juga adalah adanya komunikasi yang searah juga ya, dengan, maksudnya bukan searah dalam artian sejalan dengan pasangan sih, gitu ya. Sometimes kita udah berlaku A, tapi punya pasangan yang mungkin background yang berbeda. Nah, aku bersyukur punya pasangan yang mungkin walaupun kami jarak agak jauh, gitu ya. Aku dan istri berbeda hampir 6 tahun, gitu. Tapi bersyukurnya untuk anak-anak, ya dia tidak seperti di umurnya, gitu ya. Artinya kami cukup sejalan sekali, gitu. Ketika satu marah, contohnya, ya yang satu udah nggak usah nimpalin lagi, seperti itu ya. Ataupun dalam mengambil keputusan-keputusan, gitu ya, terhadap anak-anak, pendidikan, karena ada juga, apalagi anakku nih baru pindah dari ke SMP negeri, gitu ya, yang tadinya dia di sekolah swasta, semuanya berbeda, pengalaman baru, gitu. Nah, itu juga sesuatu, mungkin salah satu bentuk kerjasama dalam komunikasi yang menurut aku cukup baik. Itu impact juga terhadap kita, juga cukup bisa memberi warna pada anak-anak, terutama di anak remaja sekarang ya, gitu ya kan. Iya. Anak kan bukan coba-coba katanya kan, nggak lucu juga kalau papanya bilang A, terus nanti malamnya mamanya kok bilangnya B sih, gitu. Hal-hal kayak gitu mungkin yang itu juga penting ya. Jadi memang gimana di rumah itu komunikasi ya, tidak hanya, sebenarnya menurut aku sih nggak hanya antara ayah dan anak ya. Sebenarnya kalau tadi Isak bilang tuh sebenarnya memang semua berawal dari rumah ya. Rumah itu bukan hanya ayah gitu, nggak cuma anak, tapi juga bagaimana dengan pasangan sih. Wah, kalau aku itu sih tambahannya sih. Iya, dan memang kayaknya sesuai dengan beberapa teori yang gue baca, kayaknya memang komunikasi orang tua dulu memang harus matang, bahkan sebelum adanya anak. Ya. Dan setelah ada anak, ada komunikasi yang sudah baik antar orang tua dan anak-anaknya, gitu ya. Oke. Nah, selain komunikasi, dulu figur ayah, seingat gue deh, nggak enak saya ya, seingat gue dulu orang tua gue adalah ayah figur yang disegani, ditakuti, gitu ya. Gimana nih kalau sekarang? Ada yang mau mulai? Siapa yang mau mulai duluan? Aku boleh? Boleh, silakan. Pada akhirnya semua tadi apa istilahnya tadi, figur ayah sebagai apa tadi? Sorry. Orang yang disegani, ditakuti. Pada akhirnya dulu dan sekarang itu akan ketemu irisan sih. Jadi kurang tepat kalau kita bilang parenting dulu sudah nggak relevan sampai sekarang. Nggak juga. Jadi ada scene, ada momen-momen tertentu di mana sebagai ayah kita punya sisi yang tidak kompromi, yang sangat tegas untuk value, untuk nilai, tidak kompromi untuk sesuatu yang sifatnya faith. Itu tetap harus ada sampai sekarang untuk menegakkan standar di keluarga. Tapi kemudian dalam perjalanannya ya ditambahkanlah ada ayah yang komunikatif, ada ayah yang memahami, ada ayah yang apa ya, sampai kapanpun kamu akan jadi my baby gitu loh, cintanya sama, gemesnya sama, mimpinya tetap dijaga meskipun masuk remaja, anak-anak kita kadang ngacoin planning yang udah kita susun. Tapi buatku sih
yang tadi figur lama itu ditambahkan sih, sehingga semakin komplit, makin perfect gitu sih. Jadi role-nya multiple gitu ya, Sak ya? Jadi Ada ini multiple. saat titik tertentu Ishak jadi ayah yang tegas, di satu titik ayah yang playful dan penyayang dan pecinta gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Kalau di Mario gimana, Mar? Apanya nih? Nah, Apakah suaranya nih? Nah, iya. Apakah ada figur ayah yang tegas dan galak? Justru apa ya? Saya sendiri sangat berusaha banget untuk kalau bisa nggak ada namanya figur Bapak Mario tuh, Papa Mario tuh galak gitu. Enggak, gitu ya. Jadi karena lagi-lagi kan ketika kita sendiri menanamkan kepada diri kita sendiri bahwa kita galak, anak kita juga akan tanpa disadari dia akan belajar, vicarious learning, observational learning gitu kan. Dia akan belajar bahwa bapaknya adalah orang yang galak gitu, yang selalu tanpa alasan apapun, dengan alasan apapun akan marah. Enggak. Jadi gue pribadi selalu bilang bahwa gue pengen jadi bapak yang komunikatif, ya seperti kata Ishak gitu kan ya, bapak yang penyayang gitu ya, tapi juga tetap harus tegas gitu. Sama apa yang dikatakan gitu ya. Bukan kemudian kalau sayang anak berarti apapun yang anak berikan itu anak yang minta kita kasih. Ini kan teori banget ya gitu. Cuman yang selalu aku lakukan sendiri buatku dan juga untuk klien-klienku, aku selalu tanya ke mereka atau ke diriku sendiri, harapan aku buat anakku apa sih? Gitu. Dan harapanku buat diriku sendiri sebagai seorang bapak itu apa? Gitu. Terkadang kemudian kita bisa refleksi, apa iya misalkan harapan gua terlalu besar, terlalu tinggi gitu kan buat anak, sehingga kita jadinya merefleksikan kepada diri kita sendiri, mungkin gue terlalu menuntut buat diri gue sendiri atau ternyata kena ke anak gue gitu. Itu bisa lihat ya. Selagi-lagi mengenai soal paling banyak ya Mas Ewa, aku pengen misalkan gini, beberapa klien bilang aku pengen anakku bisa mandiri gitu ya, tapi dalam kenyataannya yang mereka lakukan adalah ya dibuat supaya anak itu selalu bergantung sama orang tua. Orang tua selalu pengen menyelesaikan semua masalah anak, padahal nggak gitu. Iya. Ya, kita sebagai orang tua, aduh kok anakku nanti begini ya gitu. Cuman lagi-lagi lihatnya, ini kan proses belajar ya. Gitu. Kita bisa kok belajar ya. Seharusnya kita juga menerapkan proses yang sama kepada anak kita gitu, bahwa dia perlu belajar dari kesalahannya, dari kegagalannya gitu. Ya. Berarti pernah kecolongan nggak, Mar? Pernah. Tadi kan bahasanya belajar. Pernah. Ya, sebagai manusia, walaupun gue seorang psikolog juga, gue kan bilang gue bisa salah. Gitu. Dan ketika itu terjadi, yang gue lakukan adalah gue minta maaf sama anak gue. Ya. Jadinya kan anak belajar, kamu punya salah, bapak gue nih fair, dia mengaku salah, dia minta maaf. Ya. Jadi bapak yang bukan bapak biasa kan, ini mengenai seberapa kuat sih lo megang atau holding your ego untuk nggak mau bilang minta maaf sama anak lo padahal lo yang salah, atau ya lo kuat nggak untuk ngelepasin ego lo dan bilang ke anak lo, aku salah, aku minta maaf. Itu apa ya? Itu perjuangan lo. Itu butuh latihan. Butuh lagi-lagi gagal, belajar ulang gitu kan, bahwa ternyata akhirnya sampai di titik gue bisa ya. It's very difficult, man. Jadi nggak cuma tegas tapi juga jadi role model gitu ya, Maria? Ya, karena kan lu pengen diinget anakku sebagai bapak yang kayak gimana sih? Itu kan dia bawa sampai besar. Dan
tadi kata Isa, ini kan mulai dari kecil, nggak cuma pada saat dia remaja dia mulai apa tapi namanya rebel gitu kan, dia semenjak anak apa namanya dari kecil pun dia sudah akan menunjukkan rebel gitu ya, memberontak. Ya kalau orang tua zaman dulu kan bilang anak memberontak itu berarti nggak taat aturan. Sekarang kita belajar kan anak memberontak kan karena dia ingin latih independensinya, kemandirian gitu. Kita mau melatih dia gitu loh. Oke. Berarti pemberontakan sendiri adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus dilawan dengan bentakan lagi, tapi mungkin dengan teknik yang lain gitu ya, Maria. Betul. Om Jasmine gimana Om Jasmine? Perlu dilatih sejak kecil, Wak. Betul, perlu dilatih dari kecil. Kalau Om Jasmine gimana? Kalau anak nakal dinyanyiin jangan-jangan nih? Aku datang dari culture yang termasuk ya saya orang Batak ya gitu ya, dan aku kecil di Medan gitu ya. Role papaku oke, baik, bukan tipe pemarah, tapi semua itu rapi, semua itu disiplin gitu ya. Kalau pergi berarti sepatunya harus kusikatin dulu, pulang air sudah harus ada, tasnya dibawain gitu ya. Nah, ya itu buat sekarang agak berat juga. Kenapa agak berat dilakukan ya? Anak aja sekarang lesnya banyak gitu ya. Dia bahkan kadang kayak apa ya, kalau yang di usia remaja sekarang kegiatannya juga banyak gitu ya. Tapi kalau aku pribadi ngelihat kalau aku cuma mau berharap anak aku bisa dilihat sebagai papa yang fair gitu ya. Gitu ya, fair dalam artian ya tadi kalau Maria bilang ya, kalau kita salah kita minta maaf, karena pada akhirnya kan memang agak sulit dipungkirin bahwa anak itu coping juga gitu loh. Apa yang kita lakukan dia akan mengikuti gitu loh. Jadi buat aku pribadi menjadi papa yang fair itu penting banget sih gitu loh. Karena kalau enggak akan trust issue-nya akan ada. Nah, itu yang harus benar-benar ya, masih remaja ya anak kita pun masih belajar gitu ya saat ini. Nah, tapi itu yang menurut aku membuat harus menjadi PR ya, dan berusaha untuk tidak harus mengatakan harus kepada anak. Kamu tuh kan harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu. Tapi bagaimana bisa, kalau aku juga belajar bahwa kamu maunya gimana Bang? Harapanmu tuh apa sih? Gitu, mendengarkan dia dari sisi dia dulu. Dan benar, setuju banget ya. Sometimes keputusan yang diambil bisa jadi salah. Gitu. Contoh di masalah belajar deh. Anakku bukan tipe belajar yang rutin harus setiap hari jam 7 sampai jam 9 seperti gua dulu gitu ya. Jam belajar tuh ada, matiin TV, nggak boleh ada suara, belajar di rumah. Oke, semua akan mengikuti. Tapi aku pikir, oke, nggak apa-apa, kamu pakai cara itu. Buktinya nanti harus ada juga ya Bang, kalau kamu rasa itu cocok. Kalau nggak, berarti kita harus cari cara lain nih. Ketika dia bisa membuktikan itu, ya kenapa aku harus mengubah cara yang dia rasa nyaman buat dia, bahwa ternyata cara yang dia nyaman ya udah, orang gue udah dengerin guru gue di sekolah kok, gue nggak ngobrol, lo boleh cek gue di sekolah itu gue dengerin. Dan ketika aku ambil rapor, aku tanya gurunya gimana, ini anaknya kalau di kelas tuh memang dengerin Pak. Saya juga bingung, ini anak cowok tapi dia nggak suka petakilan gitu loh. Oh ya wes, kalau gitu itu yang cocok buat dia. Walaupun buat aku terkadang nggak masuk akal lo nggak megang buku, tapi itu works gitu ya. Itu buat aku memberikan kepercayaan gitu loh. Dan itu sometimes yang mungkin buat kita yang selalu membawa masa lalu gitu. Papa dulu tuh begini, papa dulu begitu, papa anak UI, papa begini. Wah itu mungkin ego yang begitu ya Wak ya, yang mungkin yang harus ya mau nggak mau kita harus belajar ya. Gitu. Iya. By the way, kenapa sih kita nggak bikin acara ini di PRJ?
Cocok ya? Kan biar kita jadi papa-papa yang fair, Jakarta Oh ya. fair. Iya, iya. Boleh, nanti kita cariin ya, Mar ya. Bapak-bapak Nanti yang Mario punya channel boleh. Tapi mendatangkan Ishak kayaknya cukup mahal deh. Iya. Jakarta Fair. meluncur. Oke, gue coba simpulin dikit. Gue senang banget tadi kata-katanya ada bahwa kita tegas. Tapi tegas itu bukan berarti harus marah gitu ya. Tadi dari kesimpulan 3 orang ini. Tegas itu adalah berkomunikasi sebenarnya. Dan berkomunikasi nggak cuma menyampaikan apa yang dia harapkan, tapi juga denger, bukan menyampaikan apa yang kita harapkan dari dia, tetapi juga dengar apa yang dia harapkan dari dirinya sendiri dan dari kita gitu. Dan jangan lupa untuk menjadi role model yang baik, dan kalau memang gagal ya belajar. Tadi ada kata yang terus keluar adalah belajar. Berarti jadi ayah bukan sesuatu yang instingtual keluar ya, tetapi sesuatu yang Iya. kita pelajari perlahan demi perlahan gitu ya. Ya. Betul. Ya. Oke. Keren. Nah, sebenarnya ada nggak sih untungnya jadi ayah yang seperti bapak-bapak lakukan? Apa Pak? Ada apa? Apakah ada keuntungannya menjadi ayah yang terlibat? Buat bapak-bapak nih ya, biasanya kan selalu ngomong ayah terlibat itu bikin anak jadi ini. Nggak usah kita ngomongin anak kita dulu deh. Buat ayah, kira-kira apa keuntungannya terlibat dengan anak? Sehingga ayah lain yang lihat bisa belajar juga nih, oh iya ya ternyata untungnya nggak cuma buat anak, tapi buat bapak-bapak. Coba kita dengar dari Jasvin deh, yang dari tadi terakhir terus. Sekarang pertama, Fit. Oke. Kalau apa keuntungannya? Apa keuntungannya ya? Sebenarnya aku nggak pernah berhitung apa sih jadi ya untungnya ya. Tapi harapan sih. Harapan bahwa aku nggak berharap dia menjadi diriku sih. Nggak pernah sih berpikir seperti itu. Tapi yang kuharapkan dia tahu cara menghadapi dunia gitu loh. Karena nanti dunia yang dihadapin tuh nggak sama juga dengan kuartal yang pernah aku alamin gitu ya. Iya. Tapi dengan dari kecil dia belajar menghadapi papa yang fair kayak versi aku. Nah sorry kalau dibilang ayah nggak pernah marah, gue sih nggak kayak gitu Wak. Atau Mario atau Ishak. Tapi kalau gue marah ya bisa marah sih. Tapi gue selalu bilang kalau di rumah itu marah boleh, tapi cintanya nggak boleh hilang gitu loh. Papa marah pasti ada alasannya nak gitu loh. Dan yang pasti aku selalu bilang kalau papa marah pasti gue kasih lampu kuning dulu sebelum merah gitu loh. Nah tapi keuntungannya adalah aku melihat dia bisa menjadi dirinya sih, the best version lah ya dari dirinya dia ya. Walaupun itu mungkin belum ya, masih anak remaja, yang satu masih anak SD gitu ya. Which is dua hal ini juga berbeda banget Wak, gitu loh. Cara yang dilakukan dengan anak yang berbeda gender aja beda umur beda, tapi keuntungan yang aku lihat ya, kalau aku pribadi ketika si anak pertamanya itu clear, dia jadi partner. Dia jadi partner. Artinya dia tuh udah bisa ngajarin adiknya gitu loh. Gitu loh. Aku nggak ngelihat ada Tom and Jerry di rumah. Nah itu penting buat saya gitu. Hah? Bukan. Maksud gue, lu mah emang ini ya. Iya maksud gue, gue nggak ngeliat ada dua anak yang harus berdebat yang wah enggak gitu. Ya genuine, tapi aku bisa mereka jadi abang yang adik yang saling sayangin gitu ya. Adik ketika ditanya dia bisa bilang bahwa punya abang role yang dia sayang gitu ya. Nah, buat aku itu sih keuntungannya. Oke. Berarti mendapati anak akur saja sudah membawa kebahagiaan sendiri buat si ayah gitu ya, Vin ya? Betul banget. Ataupun kalau mereka berantem tapi ya kita lihat tuh hal yang lucu gitu ya, bukan destruktif gitu loh. Bukan benci gitu ya. Gitu. Kita belum ada perwakilan soalnya dua anak yang anaknya laki-laki nih ya, yang mungkin kalau berantem lebih seru ya. Ya juga tuh, betul juga. Mungkin beda lagi ya. Iya. Oke, kalau Mario gimana, Mar? Adakah keuntungan buat Mario sebenarnya ketika terlibat dengan anak-anak?
gue selalu bicara mengenai peran dari otak kita, terutama si memori terhadap perkembangan, nah terutama anak-anak kita. Ya katakan lagi nih, kalau kita ada, maksudnya berusaha untuk bisa mengalokasikan atau bersama dengan anak ya, involve kan, ya berarti kan yang akan tertanam dalam ingatan dia adalah ada bapakku. Iya. Ya kan, kemudian apalagi dalam keluarga, untuk anak-anak yang kecil gitu kan, ya disitulah kemudian dia merasakan ada keluarga, ada papanya, ada mamanya kan. Karena nanti kan ketika nanti dia makin beranjak dewasa, remaja, dewasa gitu, dia kan ketemu sama orang-orang lain. Sekarang kita mengisi otak si anak ini, memori anak kita ini dengan banyakan mana gitu loh ceritanya. Bukan kita kompetisi ya, tapi kan bahwa kamu punya kesempatan, kamu mau pakai nanti anakmu akan kemudian mentas, ketemu sama orang ini dan itu, ketemu dengan teman-temannya. Apalagi dalam teori perkembangan kan apa namanya, lingkungan sosial makin luas. Kita kuatin dulu di situ, kita punya relasi yang baik sama anak kita gitu kan. Dan dia keluar, dia bisa cerita tuh, ya aku di rumah ayahku begini gitu, mamaku begini. Kan kalau kita nggak menanamkan itu, kita nggak bangun memori itu, ya kamu punya kesempatan kapan lagi? Gitu. Jadi ya aku sendiri pribadi berusaha untuk sebisaku meluangkan waktu ya, gantian sama mamanya gitu kan. Oke, kayak tadi pagi mamanya sibuk, terus ada kegiatan di sekolah, nggak datang ke sekolah kan, terus joget-joget sama anak gitu. Ada kegiatan, sesuatu yang akan tertanam di memorinya adalah ya sama bapaknya, nanti digendong bahwa dia pernah digendong sambil nyanyi-nyanyi dan nari-nari. Betul loh. Iya. Dan sebenarnya tadi cerita Mario ada satu keuntungan sebenarnya buat ayah ya. Joget-joget jadi tidak terlalu memalukan ya, Mario. Iya. Karena kita punya alasan sekarang ya. Dulu. Depan umum. Depan ibu-ibu kan, yang lain kan banyak kan ibu-ibu. Gitu. Gimana kalau buat Ishak? Aku pernah baca sebuah buku bahwa dalam terminologi Ibrani, ayah itu dimaknai sebagai source of living, source of identity, source of protection, source of semua deh, destination maker. Buat aku pribadi, aku ini kan seperti Jasvin, dibesarkan dalam kultur, you know lah, Bataknes gimana. Jadi kombinasi Batak Kali dan pengetahuan psikologi dan ya akulturasi banyak hal deh. Akhirnya aku beruntungnya begini, karena aku itu kan seorang pemimpi, aku sangat percaya bahwa ayah yang pejuang akan menurunkan anak yang pejuang, fighter. Ayah yang dreamer akan menurunkan anak yang dreamer, karena dia menurunkan identity. Anakku itu kan wedok ya, perempuan ya. Dia itu karena sehari-hari full cinta, full kasih sayang di rumah sama mamanya juga, sama orang-orang sekitar juga. Akhirnya anakku itu terbentuk, dia menjadi orang yang sangat baik. Terus dia pikir seluruh orang di muka bumi ini itu baik. Sehingga dia rawan menjadi korban bullying. Karena dia nggak bisa ngebedain orang jahat, semua orang baik. Nggak ada penjahat, nggak ada segala macem. Sehingga kemudian dalam perjalanan, aku dapat pengertian begini, ayah itu kenapa harus hadir? Karena ayah adalah figur yang di belakang anak, yang anytime anak noleh, papa ada, penjagaku.
Even ketika anak nggak tahu harus ngapain, dia noleh ke belakang, entah secara literally ataupun secara sikap mental. Papa selalu ada buatku. Jadi aku bilang sama anakku Hana, Dek, kalau nanti ada pemilihan ketua kelas, kamu tunjuk tangan ya, meskipun kamu perempuan calon sendirian. Terus kamu kalau ada lomba apapun ikut ya, menang kalah nanti, pokoknya ikut aja. Pokoknya kamu harus jadi ya dunia begitu. Kita kan nurunkan sistem ke anak gitu. Jadi buatku sekarang puji Tuhannya aku menjadi lebih mudah, meminjam istilah Jasmine tadi. Anakku yang umur 11 tahun itu udah temen ngobrol buatku sekarang. Mungkin aku terlalu mengakselerate dia dengan isu-isu dewasa, tapi akhirnya dia temanku ngobrol loh. Dia nggak lagi yang cuma ngomongin K-pop atau ngomongin hal-hal, mohon maaf, hal-hal receh remaja gitu. Bahkan tentang real life, papa salah, papa seharusnya begini. Buatku, thanks God. Ya. Ternyata kedekatan selama ini aku bisa panen sekarang. Bahwa anakku memahami papanya itu butuh temen ngobrol, perlu didampingin. Jadi kadang-kadang aku pikir, selain tentunya punya pasangan, punya istri, aku tertolong dengan putriku ini sih. Dan sekarang aku sih lebih berani untuk membiarkan dia sendiri dalam konteks kehidupan apapun. Kalau tadi kan aku dampingin terus karena anak perempuan gimana. Sekarang Dek kamu harus tangguh. Dimanapun kamu berada, pastikan kamu nggak perlu takut. Papa entah kamu kelihatan ataupun nggak kelihatan, Papa akan memantaumu. Dari kejauhan, Papa selalu ada buat kamu. Jadi sikap mental seperti itu, buatku sih perlu para ayah hari gini perlu tanemin ke anak. Papa selalu ada buat kamu. Itu sih Om Ewa. Iya. Dan keren banget sebenarnya tadi yang Mario bilang, kita bisa jadi playful dan sebagainya. Itu sebenarnya meningkatkan emotional well-being loh. Di teori manapun, keterlibatan ayah, buat ayah, itu akan meningkatkan emotional well-being. Karena kita bisa act out. Act out ya nggak kepikir ya, Mario. Kalau kebayang nggak, kalau di depan ibu-ibu Mario mendadak joget-joget kan kayaknya besok dia akan ada di Soeharto Herjan ya. Nggak lagi di kerja jadi psikolog ya, Maria. Tapi di sini kita bisa act out. Dan itu sama sekali nggak bisa kita ganti dengan cara apapun. Nah, yang tadi dibilang Ishak itu juga menarik banget. Itu di teori juga ada, Sak, yang bilang bahwa kita akan punya personal growth kalau kita punya anak dan kita terlibat. Karena anak kita akan sering banget ngasih kita feedback. Dan feedback itu kita nggak akan nentang sama seperti kalau feedback itu dari orang lain. Dan itu hebat sekali sebenarnya, Sak. Jadi tadi keluar dan itu hebat banget. Dan sebenarnya sadar nggak ketika ayah dan ibu dua-duanya terlibat ke anak, kira-kira ada dampak lainnya lagi nggak? Oh, Komang katanya mau nemenin joget, Mar. Boleh. Ada nggak hubungan dengan kualitas hubungan bapak-bapak dengan ibu ketika bapak-bapak memiliki hubungan yang mesra dengan anaknya? Aku sih ada ya. Apa, Mar? Pertama, terima bahwa ini suaminya adalah orang yang mau main sama anak. Gue adalah bahwa ya kalau istri gue sudah sampai senyum kurang gimana ya biasanya kami main, aku dan anak dan Walter bermain terus kami datang, biasa istriku tuh sibuk kerja, tahu dia datang cuma ngeliatin aja, turun dari kamar gitu kan, lihat lucu gitu, terus dia ngerekam, masukin story dan segala macam. Anakku kan ngeliat bahwa ini ada mamanya gitu. Tahu beberapa kali terus tiba-tiba kami bertiga pelukan gitu kan, senang ya, itu kan tak bisa apa ya, kita nggak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi, tapi ketika itu terjadi it feels full stop ya, as a father, as a husband gitu kan, dan as a person to myself gitu kan, bahwa gue merasa aman gitu berada dalam lingkungan ini, anakku pun merasa aman, istriku pun merasa aman gitu.
sesuatu yang lu nggak bisa beli dengan apapun gitu. Itu sesuatu yang harus bangun dari awal. Jadi malah feeling supported ya, Maria. Jadi saling mendukung gitu ya, saling membantu gitu ya. Ya, gitu. Ya itu tadi apa ya? Pun tanpa komunikasi verbal pun sudah, dari komunikasi non verbal sudah rasanya sudah like we're connected to each other bertiga. Dengan Keren. Kalau dari Jasmine ada, Vin? Perubahan Ya, gimana tuh? hubungan dengan istri setelah ada keterlibatan dengan anak, ada nggak perbedaannya? Apakah rasanya menyenangkan? Apa rasa yang dirasain di Jasmine sendiri? Karena by teori, harusnya kita yang punya anak remaja ini harusnya berada di paling bawah loh, Vin. Di dalam kepuasan pernikahan gitu. Kalau di teori bilangnya itu. Apakah itu yang dirasakan atau yang beda? Ada yang beda nih. Bukan beda sih. Artinya gini, yang dirasakan hubungan dengan istri justru kebetulan mereka pada nonton sih ini ya. Waktunya jadi nggak bisa banyak, bohong ya? Nggak bisa bohong nih kan. Kalau tidur nih contohnya, mungkin ini akibat kedekatan yang menurut aku tapi positif gitu ya. Kecenderungan waktu pelukannya nggak jadi malam lagi gitu loh. Kenapa? Anak-anakku tuh lebih suka ngumpul tidur di tempat papa mamanya gitu loh. Jadi mau yang besar mau yang kecil gitu kan, sampai kadang-kadang seminggu ini kita tidur nih anak-anak masih mau, tapi mereka punya zona nyamannya sendiri. Tapi menurut aku itu intimasi yang saat ini ya dinikmati aja lah dulu ya. Atau pagi-pagi mereka pergi kita masih bisa ngobrol gitu kan. Tapi ya itu kepuasan yang menurut aku nggak terbayar ya. Artinya hubungan sama istri, bahkan ini bisa jadi, kalau kadang-kadang mungkin ada lagi nggak enak gitu kan, tapi kan kalau untuk anak gitu ya, kalau ada cerita tentang anak itu justru lebih sering jadi merekatkan sih gitu ya. Itu sih Wak gitu. Jadi kalau kalau kadang-kadang lagi ada yang kurang oke, tapi kalau kita bahas, tahu nggak tadi kan si abang begini ya, dia baru begitu gitu. Banyak lah cerita, atau si adik tadi ini loh dia bilang gini-gini loh gitu loh. Itu menurut aku justru jadi bisa momen mencairkan ya hubungan sama istri, justru jadi lebih merekatkan ya. Kalau Isak gimana, Sak? Buatku thanks banget sih, kedekatan dengan anak itu jadi mempermudah rumah tangga itu. Dalam artian begini, kami itu kan kemanapun selalu bertiga, selalu jalan bertiga, nonton bertiga, ke mall bertiga, nunggu ngantuk bertiga. Jadi sangat dekat sepanjang hari. Sehingga minjam istilah Om Jasvin tadi, bahwa kehadiran anakku itu justru merekatkan hubungan dengan pasangan. Kemudian anak menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi, dalam artian dia bisa dengan luas berbicara. Kalau topik-topik tertentu ini ke mama, topik-topik tertentu ini ke papa, dia sudah sangat automatically, udah sangat tahu dia, karena kami sangat kemana-mana bertiga, jadi mempermudah banget lah. Jadi bahkan kalau istilah di film CSI, CSI ada bad cop, good cop, kadang-kadang itu menolong banget sih. Oke, bagian ini siapa yang mau eksekusi, kamu atau aku gitu. Mudah banget. Jadi akhirnya aku percaya bahwa nggak semua hal harus pakai marah, kata Om Mario tadi. Semuanya tinggal siapa nih yang mau ngomong sama anak, siapa nih, kamu atau aku. Jadi thanks God, menolong banget sih kedekatan itu untuk pembuatan keputusan, untuk future planning, menolong banget sih. Jadi lebih siapa yang waras itu yang ngomong gitu ya, Sak ya. Kalau yang lagi marah jangan dulu ngomong deh. Nanti itu dia, di pause dulu ya. Kacau.
Aku mundur dulu deh, kamu deh. Aku lagi marah nih. Iya, untuk hal ini gue kayaknya juga pengen share sedikit. Gue punya 2 anak, dua-duanya perempuan, satu 16, satu 12 gitu. Nah, gue sih lihatnya keterlibatan anak-anak ini kadang-kadang bener jadi buffer gitu ya. Ketika kita mau marah, ketika ketemu istri, tapi ketika ngeliat mereka tuh kayak hilang gitu. Yes, Kemarahannya belas gitu ya. Dan yes. hal-hal kecil gitu, kayak pelukan. Kayak kemarin anak gue lulus 1 dari SD, itu bikin 1 surat terima kasih ke ayah bunda gitu. Nah itu kayak semangat lagi untuk kayaknya there's something good that we've done sampai ada anak kita Yeah, membuat surat seperti ini gitu. Dan itu yeah. meningkatkan semangat untuk kayaknya kita perlu kerjasama lebih sering lagi deh. Biar ini jadi Keren. sebisa ini gitu, bisa seperti ini gitu. Nah jadi kalau gue juga ngelihat teori itu kayaknya salah yang bilang kalau semakin anak kita remaja, kebahagiaan kita sebagai pasangan akan semakin turun. Kayaknya enggak ya, kalau ayah terlibat kita rasakan lebih oke kayaknya ya. Kita Iya, bisa bikin iya. teori baru nih kayaknya. Buat Ewa mau buat S3 kan bisa. S3-nya Bisa kita nih kerja bahannya sama nih. berdua gimana, Mar? Boleh. Iya. Oke, gue wrap up sedikit sebelum kita tutup beneran. Jadi gue melihat bahwa keterlibatan sebagai ayah bukan sesuatu yang sulit. Kayak tadi sebenarnya ya berjalan gitu aja. Ada yang bermain, ada yang apapun aktivitasnya. Tapi intinya adalah ada komunikasi, ada koneksi, dan ini terbuka. Terbuka dengan Iya, istri, terbuka dengan anak, dan komunikasi ini akan membuat kita menjadi lebih oke, bukan sebagai good. satu orang, tapi sebagai komunitas gitu ya, komunitas terkecil. Iya, Nah, good. dan bukan hanya mengenai komunikasi yang mesra, romantis, dan sebagainya, tapi juga ada ketegasan yang tadi kalau menurut Ishak, ya ketegasan ini bagian dari multiple roles yang kita punya. Dan tegas ini bukan berarti galak tadi kata Justin ya, tapi lebih ke arah Good. memang harus tegas aja. Jadi bukan marah-marah, tapi lebih ke tegas. Pun kalau kita marah, tadi Mario juga bilang, ya it's okay, it's a part of learning gitu. Ini bukan kita lahir tiba-tiba jago jadi ayah, kita nikah mendadak hebat jadi ayah gitu ya. Dan belajar ini juga kita belajar banyak, bukan hanya anak belajar dari kita, tapi kita juga belajar banyak banget dari anak. Dan kita belajar juga untuk menjadi role model yang baik. Dan Iya. balik lagi, keuntungan buat anak teorinya banyak banget. Kalau ayah terlibat mulai dari IQ-nya lebih oke, psychosocial skills-nya lebih oke, kemampuan verbalnya jadi jauh lebih baik. Karena hanya ayah yang Good. bertanya pertanyaan terbuka yang agak aneh-aneh gitu ya. Kalau ibu kan udah makan belum? Mau makan nggak gitu ya. Pertanyaannya lebih closed question gitu ya. Kalau ayah kan lebih playful pertanyaannya. Nah, teori itu selama ini membahas itu, tapi jarang bahas apa keuntungan dari ayah gitu. Nah, kalau lihat dari percakapan kita, ini bukan hanya menguntungkan buat si anak, tapi ini menguntungkan buat ayah, dan menguntungkan juga buat istri, karena kualitas pernikahan itu sendiri meningkat gitu ya. Jadi percakapan hari ini semoga memotivasi teman-teman kita yang ada di luar sana untuk jauh lebih terlibat lagi ke anak-anak dan istri yang ada di rumah. Dan mungkin akan banyak tantangan, tapi tentu semua tantangan ada jalan keluarnya. Selama kita mau apa, Mar? Belajar. Oke. Begitu saja hari ini. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditambahin atau ada penutup dari teman-teman? Sebagai ketua angkatan, mungkin Justin mau nutup atau Mario? Kakak Mario lah, Kakak Mario Iya. dulu. Apa ya, sebagai penutup gue cuma mau bilang makasih buat, terutama buat anakku dan istriku, tapi juga buat kalian para anak-anak dan para istri yang sudah apa ya, kalau nggak ada kalian kami mungkin nggak akan pernah belajar jadi bapak dan suami yang baik. So thank you buat kalian anak-anak dan para istri, kalian you're the best. Oke. Wah, ditutup dengan ini ya, terharu ya.
Makasih Mario. Semoga kita bisa bikin versi offline tadi ya, Maria. Siap, Di PRC. Bapak. Oke. Bapak Fer. Oke. Waduh, pernyataannya serem banget. Ditunggu disertasinya nih gitu. Waduh. Waduh. Ada Konita Ayu Diet kayaknya mau minta Jasmine menyanyi. Jasmine mau nyanyi? Ada kalimat yang nyanyi dong gitu. Apa nih yang cocok nih? Ngomongin ayah apa ya? Jangan lagu Rinto ya. Awas. Kasih dia aja kali. I love you, Daddy. Udah. You are my hero, gitu ya. Oke. Ya, semoga kita bisa jadi hero buat anak-anak kita sih. Iya. Semoga kita semua bisa jadi ayah yang bermakna buat Ya. anak-anak kita. Dan Konita permintaannya berlebihan kali ini. Mario joget dong. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Kita mungkin kayaknya harus bikin sesi 2 abis ini ya. Siap. Boleh. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye. Bye-bye.